Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Kestabilan Global Model Predator Prey dengan Struktur untuk Predator. Latar belakang masalah: pemodelan matematika digunakan untuk menggambarkan dinamika suatu sistem. Oleh karena itu, pemodelan matematika dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena alam. Nah, dalam mempelajari fenomena alam, diperkenalkan juga suatu sistem yang dapat diketahui nilainya di masa yang akan datang jika diberikan suatu kondisi pada masa sekarang atau masa yang telah lampau, atau biasa kita sebut dengan sistem dinamik. Contoh penerapan dari sistem dinamik adalah interaksi antara individu dalam suatu spesies, di mana interaksi yang terjadi antara individu dalam suatu spesies dapat berdampak positif maupun negatif. Jika berdampak positif pada salah satu spesies, sedangkan bagi spesies lainnya negatif, maka interaksi tersebut dapat dikatakan yaitu dengan pemangsa-mangsa atau predator prey, di mana kajian yang mengenai rantai makanan dalam suatu ekosistem, salah satunya yaitu pemodelan matematika predator prey yang dikembangkan dalam cabang ilmu matematika ekologi, di mana model predator prey pertama kali diperkenalkan oleh Lotka Volterra pada tahun 1920, di mana Lotka Volterra menggambarkan interaksi antara spesies pada suatu ekosistem, yaitu pemangsa atau predator, dan yang dimangsa atau prey, yang disebut dengan model Lotka Volterra. Sebuah asumsi dasar yang dikemukakan oleh Lotka Volterra pada model predator prey yaitu setiap atau pemangsa ataupun predator mengalami pertumbuhan secara eksponen. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan pada model predator prey yang telah ada. Salah satunya yaitu penekanan pada struktur untuk predator. Penelitian membuktikan bahwa model struktur lebih realistis. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saito dan Takeichi yang berjudul A Time Delay Model for Prey-Predator Growth Stage Structure, di mana penelitian ini mengusulkan model struktur tahap pertumbuhan suatu spesies terdiri dari individu muda dan dewasa. Penelitian ini mengasumsikan bahwa predator dibagi menjadi dua kelompok, yaitu muda dan dewasa, dan hanya predator dewasa yang bisa menangkap berbagai jenis mangsa atau prey. Adapun predator muda, mereka tinggal bersama dengan predator dewasa. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa predator masih hidup dari mangsa yang ditangkap oleh predator dewasa. Mereka tinggal dari sumber yang berbeda yang tersedia dari habitat yang melimpah yang dihasilkan dari predator dewasa. Penulis mengangkat judul Analisis Kestabilan Global Model Predator Prey dengan Struktur untuk Predator berdasarkan atau berlandaskan pada penelitian yang dilakukan oleh T. Subakron pada tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Predator Prey Model dengan Switching and Stake Structure for Predator. Pada penelitian ini, kestabilannya masih berupa kestabilan lokal. Untuk itu, penulis akan menganalisis kestabilannya dalam kestabilan global dan membuat simulasi dari model tersebut. Berikut adalah gambaran model predator prey dengan struktur pada predator. Bahwasanya hanya predator dewasa yang dapat menangkap mangsa atau prey, sedangkan predator yang muda tidak dapat menangkap atau memakan atau memburu suatu prey atau mangsa.
Untuk mendapatkan makanannya, predator muda mengandalkan induknya atau predator yang dewasa. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk model predator prey dengan struktur untuk predator. Dan yang kedua, bagaimana titik kesetimbangan dan analisis kestabilan global model predator prey dengan struktur untuk predator. Dan yang ketiga adalah bagaimana hasil simulasi numerik model predator prey dengan struktur untuk predator. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah membentuk model predator prey dengan struktur untuk predator. Yang kedua adalah menentukan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan global model predator prey dengan struktur untuk predator. Dan yang ketiga adalah menginterpretasikan hasil simulasi numerik model predator prey dengan struktur untuk predator. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, yaitu mampu menerapkan ilmu-ilmunya, khususnya tentang sistem dinamika predator. Bagi prodi matematika, menambah perbendaharaan jurnal, khususnya tentang sistem dinamika predator prey. Bagi pembaca, yaitu menambah pengetahuan tentang sistem dinamika predator prey. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi software MATLAB seri 2016 RA yang digunakan untuk mensimulasikan model predator prey dengan struktur untuk menganalisis kestabilan global. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Kita awali dengan sistem persamaan diferensial nonlinear. Persamaan diferensial nonlinear merupakan persamaan diferensial biasa yang tidak linear. Persamaan diferensial disebut sebagai persamaan diferensial nonlinear apabila memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut, yaitu memuat variabel tak bebas dan turunannya berpangkat selain satu. Dan yang kedua, terdapat perkalian dari variabel tak bebas dan atau turunannya. Yang kedua adalah matriks Jacobian. Jika persamaannya merupakan sistem persamaan diferensial nonlinear, maka diperlukan linearisasi sistem dengan menggunakan matriks Jacobian. Berikut ini merupakan bentuk dari matriks Jacobian. Selanjutnya adalah sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan suatu sistem yang dapat diketahui nilainya di masa yang akan datang jika diberikan kondisi pada saat ini atau di masa yang telah lalu. Dan secara umum, sistem dinamik didefinisikan sebagai sebuah masalah nyata yang dimodelkan secara matematis dengan menggunakan persamaan-persamaan diferensial, di mana dalam persamaannya mengandung parameter-parameter yang saling berhubungan, serta perubahan parameter pada persamaan tersebut akan menyebabkan perubahan kestabilan dari titik ekuilibrium. Kita ke titik ekuilibrium. Orbit yang paling sederhana adalah titik ekuilibrium. Definisi titik ekuilibrium secara formal adalah X0, elemen dari X. Dikatakan titik ekuilibrium jika memenuhi X0 tidak 0 sama dengan X0 untuk semua T anggota T. Dan untuk mempelajari perilaku dari solusi tersebut, digunakan suatu pendekatan yang disebut analisis kestabilan. Analisis ini digunakan dengan beberapa titik setimbang dari persamaan diferensial. Titik ekuilibrium dengan kestabilannya dapat memberikan informasi mengenai perilaku solusi periodik dari persamaan diferensial. Selanjutnya adalah vektor eigen.
Secara formal, definisi dari nilai eigen dan vektor eigen adalah sebagai berikut. Misalkan matriks A berordo n kali n dan X anggota R pangkat n, di mana n tidak sama dengan 0, vektor X disebut vektor eigen atau vektor karakteristik dari A jika A kali X sama dengan lambda kali X. Untuk suatu lambda anggota dari R, bilangan lambda yang memenuhi persamaan di atas disebut nilai eigen atau nilai karakteristik. Vektor X disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Selanjutnya adalah kestabilan titik kesetimbangan. Jika nilai-nilai eigennya real negatif atau lambda 1 kurang dari lambda 2 dan lambda 2 kurang dari 0, maka semua trayektori menuju ke tak 0 yang berarti titik kritis 0 adalah stabil asimtotik pada tipe kesetimbangan titik simpul. Dan jika nilai-nilai eigennya real positif atau lambda 1 lebih dari lambda 2 dan lambda 2 lebih dari 0, semua trayektori keluar dari titik kritisnya akan selalu tak stabil pada tipe kesetimbangan titik simpul. Dan jika nilai eigennya real berbeda tanda, yaitu lambda 1 kurang dari 0 dan lambda 2 lebih dari 0, dengan ini semua trayektori akan menjauhi ke tak hingga sepanjang vektor eigen. Ini mengakibatkan titik kritis akan selalu tak stabil pada tipe titik kesetimbangan. Jika nilai eigennya merupakan bilangan kompleks dengan lambda 1, lambda 2 sama dengan alfa plus minus beta i, di mana alfa kurang dari 0, akan menghasilkan semua trayektori akan menuju titik 0 dan titik kritisnya akan stabil pada keseimbangan titik spiral. Jika nilai eigennya merupakan bilangan kompleks dengan lambda 1, lambda 2 sama dengan alfa plus minus beta i, di mana alfanya nilainya lebih dari 0, akan menghasilkan semua trayektori akan keluar meninggalkan 0 dan titik kritisnya akan stabil pada tipe kesetimbangan titik spiral. Dan apabila nilai eigennya imajiner murni, yaitu lambda 1 dan lambda 2 itu sama dengan I kali beta, solusi merupakan isolator stabil secara alami. Titik kritis dalam hal ini disebut sebagai pusat atau fokus dengan stabilitas tertentu. Selanjutnya adalah teori bifurkasi. Bifurkasi adalah perubahan kualitatif suatu dinamik dari sistem pada saat parameter melewati μ0 pada sistem otonomus. Ini menggambarkan perubahan topologi pada ruang fase dari sistem. Contohnya, ekuilibrium yang dihasilkan pada μ sama dengan μ0 berupa titik saddle. Selanjutnya adalah model predator-prey Lotka-Volterra. Persamaan Lotka-Volterra menyatakan interaksi antara satu jenis predator dan satu jenis prey. Bentuk persamaan ini berupa sepasang diferensial orde pertama dan non-linear. Persamaan ini adalah persamaan yang masih sederhana dengan asumsi dasar dari persamaan Lotka-Volterra, yaitu populasi mengalami pertumbuhan dan peluruhan secara eksponensial. Berikut adalah sistem persamaan Lotka-Volterra. Selanjutnya adalah fungsi respon. Dalam dinamika populasi, fungsi respon mengacu pada peningkatan populasi pemangsa atau pengurangan populasi mangsa saat terjadi interaksi. Fungsi respon predator adalah tingkat predasi atau daya makan predator terhadap jumlah makanan mangsa. Pada tahun 1959, Holling menggunakan fungsi respon sebagai salah satu fungsi respon predator. Holling memperkenalkan 3 fungsi respon, yaitu
fungsi respon pertama, fungsi respon tipe kedua, dan fungsi respon tipe ketiga. Fungsi respon pertama terjadi pada predator dengan karakteristik pasif, di mana ketika populasi mangsa meningkat, maka daya konsumsi predator pun meningkat. Sebagai contoh adalah predator fungsi respon pertama adalah laba-laba dengan serangga sebagai mangsanya. Fungsi respon tipe kedua terjadi ketika predator dengan karakteristik aktif dalam mencari mangsa dan predator memerlukan waktu untuk mencerna makanannya atau mangsanya. Sebagai contoh adalah predatornya adalah serigala dan prey-nya adalah rusa. Dan fungsi respon tipe ketiga terjadi pada predator yang cenderung akan mencari populasi prey yang lain ketika populasi prey yang dimakan itu mulai berkurang. Contohnya adalah rusa tikus sebagai predator dan kepompong kupu-kupu sebagai prey. Selanjutnya adalah model predator prey dengan struktur pada predator. Di sini variabel X1 dan X2 yaitu menyatakan dua spesies mangsa atau prey. Variabel R menyatakan parameter tingkat pertumbuhan intrinsik dari prey. K menyatakan daya dukung lingkungan. P menyatakan parameter probabilitas transisi yang berhasil dari setiap habitat. Parameter Q menyatakan inverse kekuatan penghalang di keluaran dari habitat pertama dan habitat kedua. Beta menyatakan parameter menangkap prey. Terus kemudian mu menyatakan parameter tingkat konversi prey. Y menyatakan predator dewasa dan YJ menyatakan predator yang masih muda. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksata Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap 2019 sampai 2019-2020. Metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Memahami referensi yang berkaitan dengan model predator-prey, struktur pada predator, parameter Hopf bifurcation, dan sistem dinamik. Membuat model matematika tentang struktur predator-prey. Mengkaji dinamik kualitatif dari model struktur predator-prey tentang kestabilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.